Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri dan juga panitia yang sudah mempersiapkan perdebatan pada kali ini. Di sini saya sebagai Maulina Rahmawati, pembicara dari tim oposisi untuk mosi mengenai Dewan ini akan mendekriminalisasi kejahatan tanpa korban. Sebelum saya mengutarakan mengapa saya menolak mosi ini, izinkan saya untuk memberikan bidasan dan juga beberapa definisi terkait kata-kata yang digunakan oleh tim pemerintah dan akan saya gunakan kembali. Di sini saya menegaskan bahwa victimless crime adalah sebuah tindakan yang secara hukum dianggap melanggar norma, namun sering disalahpahami sebagai tindakan yang tidak memiliki korban secara langsung, seperti yang sudah dikatakan oleh pembicara dari tim pemerintah. Padahal dalam realitas sosialnya, kejahatan ini justru akan melahirkan korban yang tidak bersuara, entah korban secara sosial, secara moral, ataupun secara struktural. Negara pun akan menjadi netral atas penyimpangan apabila kita mengaitkan atas proporsional hukum. Ketika negara memilih diam atas perilaku penyimpangan dengan dalih tak ada korban, maka sesungguhnya negara sedang menandatangani surat pembebasan, kemudian surat pembiaran dan juga surat pelonggaran terhadap kehancuran sosial yang semakin lama akan semakin hancur secara senyap. Victimless crime adalah sebuah ilusi kebebasan yang membusuk dari dalam. Victimless crime adalah sebuah rayap yang di dalam dinding, di mana rayap ini tidak terlihat dan juga senyap, namun perlahan menghancurkan fondasi tersebut. Apabila negara membiarkan prostitusi daring, kemudian peredaran obat-obatan terlarang dan sebagainya secara bebas, secara longgar, sama saja membiarkan virus itu menyebar tanpa karantina dan tanpa adanya penghambatan. Mereka bilang ini soal hak pribadi, tapi saat masyarakat jatuh ke dalam krisis moral, siapa yang akan bertanggung jawab? Kali ini bukan masalah mengenai pelaku, tapi kemana negara ini akan kita bawa. Tim pemerintah mengatakan bahwa victimless crime hanya didasarkan oleh korban yang tak bersuara akan tetap menjadi korban. Padahal korban bukan selalu berarti terdapat darah, jeritan, ataupun pelaporan kepada pihak terkait. Korban bisa jadi adalah anak yang harus melihat orang tuanya tertidur karena mabuk tramadol. Kemudian korban bisa jadi adalah sebuah perempuan di desa yang kehilangan suaminya karena kecanduan judi. Kemudian mereka tidak terdata, mereka tidak melapor kepada pihak terkait, tidak viral tetapi hancur. Dan negara jika tidak segera bertindak maka dalang adalah diam. Kemudian victimless yang pertama, mengapa kami menolak mosi ini, karena victimless crime adalah sebuah persoalan atau isu yang bertambah secara sistematik, bukan personal. Victimless crime bukan kejahatan sunyi karena ia merayap dari sistem sosial, menghancurkan jaringan moral secara kolektif. Perilaku seperti narkoba, judi, prostitusi, dan sebagainya bukan hanya merusak para pelaku, namun ia menciptakan lingkungan yang permisif dan pelonggaran yang menormalisasikan keburukan, yang menjadikan hal ini seharusnya tabu untuk menjadi tontonan bahkan tren. Mari kita lihat TikTok pada saat ini. Konten prank untuk menjadi open BO jadi lelucon. Bahkan anak-anak memparodikan pecandu sebagai sebuah vibe atau sebuah keviralan. Kemudian jasa joki judi slot online pun dipromosikan secara terbuka dan besar-besaran. Semua ini bukan terjadi karena masyarakat yang bodoh, tetapi karena hukum tak cukup tegas untuk membatasi sejak awal seperti yang dikatakan oleh tim pemerintah tadi. Menolak mosi ini adalah langkah konkret agar negara kembali menjadi tembok moral. Hukum bukan hanya menghukum, tetapi untuk mendidik nilai moral. Karena mendekriminalisasi victimless crime sama saja mematikan fungsi normatif hukum sebagai penjaga nilai. Hukum bukan hanya menjadi represif, tapi simbolik, menandai batasan antara yang diterima dan yang diralang. Mana yang benar dan mana yang salah. Apabila sesuatu tidak lagi dianggap kriminal, maka otomatis terdengar sah secara sosial. Contohnya Thailand yang melegalkan ganja dan kini wisatawan remaja pun ikut pesta ganja di jalanan. Di Belanda, legalisasi prostitusi bukannya menutup eksploitasi, malah membuat turisme menjadi lebih meludak dalam hal seksualitas. Kemudian saat hukum bungkam, norma pun ambruk dan masyarakat meniru apa yang tidak dilarang. Maka hukum pun harus tetap menyatakan dengan jelas mana yang benar, mana yang tidak, mana yang boleh dan mana yang tidak. Tanpa sanksi, tidak akan efek jera apabila kita mendekriminalisasikan para pelaku kejahatan ini. Tanpa status kriminal, upaya rehabilitasi akan kehilangan kekuatannya untuk menghentikan pelaku secara sistematis. Rehabilitasi hanya efektif jika pelaku punya alasan untuk berhenti. Jika tak ada konsekuensi, maka para pelaku akan kembali pada kebiasaan lamanya dan tidak akan ada tekanan struktural entah dari eksternal ataupun internal untuk berubah dalam dirinya sendiri. Saya pernah menonton TV di mana saat itu terdapat survei dan data dari BNN yang menunjukkan bahwa hampir 1 dari 3 orang para pecandu narkoba yang pernah direhabilitasi kembali menggunakan narkoba. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan dihukum. Karena tidak akan ada batasan lagi yang akan
melarang mereka, tidak akan ada lagi hukum yang akan melarang mereka atau memagari mereka. Maka sistem tanpa sanksi adalah sistem yang dihianati dari dalam. Maka kami pun menolak dengan logika bahwa empati tanpa batas adalah hukum. Karena dalam dunia nyata, pelaku butuh tekanan agar sadar, bukan hanya pelukan kosong yang tidak berarti. Kemudian mengapa kami menolak mosi ini? Karena victimless crime menciptakan korban tersembunyi. Kejahatan tanpa korban langsung tetap menciptakan korban sosial, struktural, ataupun moral seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Prostitusi menciptakan pasar bagi para trafficking. Judi menyebabkan rumah tangga hancur. Narkoba membuat tenaga kerja lumpuh karena korbannya tidak hanya para pelakunya, tapi orang-orang di sekitarnya seperti anaknya, pasangannya, hingga masyarakat di sekitarnya. Seperti contohnya kasus Miles yang menunjukkan bahwa investasi pribadi ini berujung pada penipuan massal. Kemudian, kasus prostitusi daring di bawah umur adalah bukti eksploitasi bahwa tak selalu terlihat di permukaan. Negara tidak hanya bisa bertindak jika ada darah, jika ada pelaporan, jika ada teriakan. Karena kehancuran sosial ini lebih sunyi dan lebih dalam, serta lebih kompleks. Maka victimless crime adalah istilah yang menipu, karena ia hanya tanpa korban bagi mata yang memilih untuk buta dan bungkam. Karena kali ini adalah maka kami tim oposisi menawarkan mekanisme. Yang pertama, kami tetap mengkriminalisasi para victimless crime, tapi dengan pendekatan yang berbeda, dengan membaginya menjadi 2 tahap atau 2 tingkat. Dengan pertama, pemula, kami akan memberikannya edukasi, rehabilitasi, dan wajib pelaporan entah 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam dengan pengawasan penuh dan juga peninjauan penuh. Dan yang kedua, tingkat lanjut adalah residivis atau berdampak luas, di mana biasanya para pelaku ini adalah mantan residivis ataupun memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan sekitarnya. Kami memberikannya pidana proporsional. Kemudian yang kedua, rehabilitasi wajib, bukan opsional, dan di bawah pengawasan hukum. Kemudian yang keempat, kami fokus terhadap edukasi publik yang dijalankan tapi tidak melepas tanggung jawab hukum. Hukum itu biadab karena menghukum, seperti yang dikatakan oleh tim pemerintah. Namun, hukum bukan alat kekejaman, tapi penjaga ketertiban. Tim pemerintah pun mengatakan bahwa hukum sekarang tidak proporsional. Justru, sudah banyak reformasi hukum seperti restoratif, justice, diversion, dan juga rehabilitasi. Namun, kita juga harus menghapus total sanksi, maka sistem pun akan menjadi kosong melompong. Tim pemerintah juga mengatakan bahwa kami ingin mengalokasikan sumber daya alam yang digunakan untuk penyembuhan. Namun penyembuhan tanpa pencegahan adalah pemborosan. Seperti yang sudah dikatakan oleh tim pemerintah, kita seharusnya membasmi langsung dari akarnya. Kemudian tim pemerintah juga mengatakan bahwa pelaku dipaksa oleh keadaan. Maka tugas negara adalah memperbaiki keadaan tersebut, bukan untuk membenarkan pelanggaran yang muncul darinya. Kalaupun semua pelanggaran dimaklumi karena latar belakang, maka moral akan menjadi relatif dan hukum pun akan menjadi bahan tawar-menara yang bisa dinegosiasi. Negara yang menutup mata atas penyimpangan demi terlihat humanis adalah negara yang mengkhianati masa depannya. Di balik kejahatan tanpa korban akan ada korban tanpa suara, dan negara pun tidak boleh tuli. Maka dari itu kami menolak dengan penuh mosi ini. Terima kasih.